Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mohon maaf ya, karena saya dihubungi, saya tidak dikasih tema untuk hari ini. Jadi ada miskomunikasi. Rupanya saya siapkan tema yang lain untuk pendeta, ternyata di liturgi temanya juga lain. Tapi tidak apa-apa, sama-sama memberikan firman ya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan pembacaan kita diambil dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Dan sebelum membaca firman, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami muliakan dan kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tiba saatnya kami akan ada di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan telah terbuka di hadapan kami masing-masing. Seperti firman-Mu yang terbuka ini Tuhan, demikianlah kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami di dalam pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami, dan lebih daripada itu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati hamba-Mu yang diberi kepercayaan untuk memimpin firman Tuhan, juga kami semua yang akan ada dalam perenungan firman Tuhan sore hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan. Tuhan mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam dan demi Kristus Tuhan kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu kita bersama-sama bangkit berdiri. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41 di bawah judul firman Tuhan. Judul pembacaan firman, angin ribut direndahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah kilang. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa kegerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan anugerah Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Mohon maaf sekali ya teman-teman pemuda, kita miskomunikasi bahwa pendeta, tapi tidak apa-apa ya. Tema hari ini masalah besar Tuhan lebih besar. Masalah besar Tuhan lebih besar.
Saudara-saudara yang terkasih, pada suatu ketika, ini sebuah cerita ya. Satu ketika ada seorang pemuda yang berpendidikan tinggi, dia pulang kampung. Untuk sampai ke kampungnya, dia menempuh penerbangan dan jalur darat, dan dia harus menyeberangi sungai yang arusnya sangat deras. Jadi ini mungkin di pedalamannya saya baca cerita ini. Lalu dia bertemu dengan seorang bapak nelayan yang punya perahu. Mereka bercerita dan kemudian dia naik di perahu itu. Bapak itu di depan mengendarai perahu dan dia di belakang. Karena anak ini pendidikannya tinggi, bicaranya juga tinggi. Karena ada begitu ya, pendidikan tinggi dan bicara juga tinggi. Lalu saudara-saudara yang terkasih, dia kemudian sengaja untuk pamer dia punya ilmu pada bapak ini yang notabene hanyalah seorang nelayan. Terjadilah percakapan, mereka bercakap-cakap, lalu dia bilang, "Pak, bapak tahu sonde ilmu tentang psikologi?" Tahu ya? Adik-adik pemuda tahu ya? Ya, kalau tidak tahu nanti bisa tanya Google ya, di medsos. Lalu kasihannya tukang perahu atau apa, jadi dia bilang, "Beta sudah tahu adik." Dia bilang, "Aduh, susah bapak menjalani hidup kalau tidak tahu tentang perkembangan psikis seseorang." "Oh begitu kok?" "Ya." Lalu dia bertanya lagi, dia bilang, "Bapak, ada satu lagi ilmu yang penting. Bapak tahu sonde tentang zoologi? Pernah dengar zoologi? Pernah ya di sekolah ya? Waktu SMA ya? Pernah ya? Pernah, itu bilang pernah. Jadi bapak bilang, itu ilmu apa lagi? Lalu dia bilang, "Bapak kan nelayan, harusnya bapak tahu tentang ilmu hewan dan binatang dong, supaya bapak bisa menaklukkan ini hewan-hewan yang berjumpa dengan bapak." "Oh gitu, ya." Lalu saudara-saudara terkasih, berjalan pergi tengah, tidak tahu dari mana ada angin yang sangat kencang. Angin kencang sekali dan perahu mulai goyang. Bapak tua lihat di belakang, oh dia hujan plastik. Dia sudah tangan kiri kanan supaya itu perahu. Bapak tua bilang, "Betul gue. Tadi lu bicara logi, beta sudah tahu apa lu logi terus." Bapak tua balik ke bilang, "Adik, lu tahu ilmu beranalogi besoknya?" Bapak tua berkesempatan ya, tapi dia cerita-cerita semua logi-logi dia kasih langsung ada pun yang bapak tua tahu. "Adik, lu tahu beranalogi besoknya?" Pucat dia bilang, "Bapak, beta suka berenang." Bapak tua bilang, "Ini hari lu mati sudah, masuk lurus-lurus di sungai." Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita baca ini pembacaan, kalau kita perhatikan secara baik dan kita simak teks ini, menurut beta ada sesuatu yang aneh, sedikit aneh ya. Kita lihat bahwa ini kan yang berjalan ini nelayan profesional, hari-hari dong di danau Galilea, dong tangkap ikan dengan Tuhan Yesus. Dalam pelayanan maksudnya, ada kalanya mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi pasti Tom yakin semua bahwa mereka semua ini pintar beranalogi ya. Iya, karena ini nelayan ya, profesional. Kalau saya hanya bisa satu gaya desa. Tidak tahu ya Pak Rando, mungkin semua gaya bisa. Biasanya kita pernah itu badannya bagus, ramping-ramping. Kalau saya hanya bisa gaya dada, kalau masuk dalam air langsung dada-dada, tidak kembali lagi kita masuk, dia tahu berenang. Kelihatan lagi pintar berenang, udah kembali langsing-langsing. Kami yang gubuk-gubuk ini kayaknya malas-malas berenang ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih, kita lihat ternyata
Danau Galilea, Danau Genesaret, atau Kineret, atau biasa bilang Laut Tiberias ini sama. Kita baru kemudian baca-baca beberapa itu ya. Tergantung dari mana kita menyebutkannya. Kalau kita di Galilea pasti bilang Danau Galilea. Kalau kita di Genesaret, Danau Genesaret. Khusus untuk Tiberias, biasa bilang Laut Tiberias. Digambarkan bahwa danau ini sangat luas sekali dan dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat tinggi. Dan tidak dapat diprediksi ada kalanya danau ini akan bertiup angin yang sangat kencang dan akan menggoyang setiap orang yang ada di danau itu. Tapi ada kalanya sangat teduh. Mereka belum pernah sampai Israel, mereka yang mungkin ada yang sudah sampai di sana, mungkin sudah pernah lihat. Dan teman-teman saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, digambarkan kedalaman dari danau ini sekitar 53 meter. Kalau jatuh dan sumpah berenang, itu pasti lurus-lurus masuk di dalamnya. Nah, kita melihat bahwa ayat 37 ini, murid-murid 12 murid ini, saya lihat di pasal 35 ini, sepertinya bukan hanya satu perahu, tidak satu perahu semua, karena ada penjelasan dan perahu-perahu yang lain mengikuti. Artinya 12 murid ini berbagi dalam beberapa perahu yang ada. Dan di situ digambarkan oleh Alkitab bahwa Tuhan Yesus sedang tidur di buritan. Saya coba ini buritan apa ya? Ternyata itu bantal yang biasa dipakai yang dari perahu itu duduk. Dan Tuhan Yesus tidur di situ. Dan ayat 37 bilang kepada kita bahwa mengaruhlah taufan yang sangat dahsyat. Gambarkan dahsyat itu bagaimana ya? Mungkin waktu seroja semua ada di sini kok. Nah, itu mungkin kurang dari seroja dong. Lebih dahsyat dari seroja. Mengaruhlah taufan yang sangat dahsyat dan air menyembur ke dalam perahu itu dan perahu itu penuh dengan air. Mau timba air kok, mau kasih nama Tuhan Yesus kok, atau mau pegang, mau pilih yang mana. Lalu di ayat selanjutnya kita perhatikan ya, ayat 38 Yesus sedang tidur dan ada salah satu orang murid bilang, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Karena takut sopan ya, suka asal ini kebenaran. Sedikit kasar ya, engkau tidak peduli. Peduli ini artinya tidur saya, mungkin bisa seperti itu, tidur saya kok semua mati. Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Yang tadi mereka bilang profesional, hari-hari tangkap ikan. Tapi ketika ada gelombang taufan yang sangat dahsyat juga takutan ya. Kita lihat bagaimana mereka merespon ketika membangunkan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa nelayan profesional bisa seperti itu ketakutannya? Waktu baca-baca dulu waktu kuliah, ketakutan ini diterjemahkan dengan phobos. Saya ingat ada kata fobia. Fobia itu takut ketinggian misalnya, takut dengan air, takut api. Mungkin yang dialami oleh murid seperti itu, sangat ketakutan dengan keadaan ini dan membuat mereka membangunkan Tuhan Yesus. Menurut mereka ini tidak sopan ya. Tapi kalau kita dalam situasi seperti itu pasti atau aku berteriak di kanannya. Lalu kita lihat bagaimana saudara-saudara yang kasih, bagaimana Tuhan Yesus merespon. Kira-kira Tuhan Yesus bangun tadi, apa yang terjadi? Tidak ya. Tuhan Yesus bangun, ini berkata sah. Beda orang di situ, beda sah, tidak lain di sini. Tuhan bilang, diam, tenanglah. Ya, dua kata sah, diam, tenanglah. Dua kata ini kalau kita ada di situ kita akan takjub luar biasa. Wow, ini apa spektakuler dan sangat mujizat. Danau pun bisa takjub kepada Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sayang sekali ya,
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Lalu kemudian kita membaca kemungkinan mungkin saja karena mereka fokus terhadap badai yang sedang terjadi. Fokus hanya pada badai. Dan Tuhan Yesus ayat 40, kenapa kamu begitu takut dan tidak percaya? Hari-hari jalan dengan Yesus, hari-hari makan dengan Tuhan Yesus, sudah lihat mujizat yang begitu banyak. Di perahu itu ada Tuhan Yesus tidur, pengendali alam semesta, pencipta alam semesta, tapi juga masih ketakutan. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini menggambarkan kita sebagai manusia, menggambarkan kehidupan kita. Kita pun bergumul oleh siapapun, orang tua bergumul dengan anak-anak yang hari-hari pakai handphone. Saya di rumah, saya sakit kepala. Satu kali ada buat itu pertandingan di gereja kami. Anak saya umur 12 tahun pulang jam 1 malam, 3 hari berturut-turut. Saya komplain waktu sidang. Saya bilang saya anak ini baru SMP. Karena pertandingan dia ikut, maka dia harus pulang jam 1 malam. Itu masalah besar buat saya. Masalah besar di rumah juga banyak. Mungkin ada yang melihat, tapi tidak selesai-selesai. Dalam setiap perjalanan kehidupan ada Tuhan Yesus di samping. Murid-murid juga lupa. Ini pengendali alam semesta ada tidur. Kenapa kita harus takut? Yang berlebihan. Ketakutan itu menghilangkan rasa percaya mereka pada Tuhan. Karena saya bilang begini, ini kita sharing ya, rekan-rekan muda. Saya bilang mungkin masanya dong seperti itu, mungkin masanya nakal. Tapi saya bilang Tuhan Yesus tidak mungkin tinggal saya punya rumah dan biarkan saya punya anak seperti ini. Hari-hari hidup dengan handphone. Hanya sekolah saya yang bawa handphone karena dilarang. Satu ketika, di saat saya belajar, saat saya sedih, dia pinjam uang saya 500.000 sekali. Anak berusia 12 tahun. Tadi pinjam uang 500.000 untuk apa? Mama kasih saya modal. Saya aku ada yang mau beli mama, nanti saya mau jual lebih dari itu. Saya berpikir, saya diskusi dengan suami di rumah, dia bilang, coba mama kasih, sekali coba kasih. Apa dia bertanggung jawab dengan 500.000? Saya kaget, waktu saya kasih dari 500.000, saya transfer ke rekening, tidak tahu siapa punya uang itu. 1 minggu kemudian dia kembalikan ke saya 700.000. Dia jual itu akun yang dia beli, lalu dia jual kembali 700.000. Lalu saya bilang, apa ini? Di satu sisi saya malu, tapi dia mulai belajar untuk mencari uang. Ini betul kan yang penggunaannya seperti itu? Betul kok yang jual-jual akun? Tapi ini tidak berbahaya kok? Tidak. Lalu saya tanya, tidak takut ditipu? Dia bilang, mama, itu ada di kumparan darah. Ada yang mengamankan akun, kita punya akun, dan ada yang mengamankan itu orang yang jual akun itu. Begitu kok? Berarti sering juga begitu ya? Iya. Ini membilang saudara-saudara bahwa ternyata yang bagi kita menakutkan, ada caranya untuk kita berkreasi di situ. Ada yang seperti itu di sini kok? Ada. Tapi itu menakutkan bagi kami mama. Sangat menakutkan usia 12 tahun pinjam uang 500.000. Dan saya sangat kaget, 1 minggu kemudian dia kasih kembali 300.000. Orang itu transfer di satu rekening. Dan saya mulai percaya. Tapi saya bilang ini jangan mengganggu sekolah. Tidak boleh di situ, ternyata dia selalu begitu. Jadi kalau 200.000 itu saya kasih, 500.000 kan saya punya. Dia simpan lagi yang dia putar-putar terus. Saya bilang, jangan lupa sekolah ya. Dan itu petugas Indomaret kalau saya katakan dengan mama pun anak dan hari datang itu, dia itu beli apa untuk aksesoris dia mungkin ini supaya lebih apa ya? Oh mama pun anak hari-hari ada di sini, saya bilang mati sudah datang. Tapi saya tidak pernah minta uang sama saya bilang, dia datang diambil uang dari mana? Lalu saya tanya, buat apa?
di rumah ini dengan anak-anak. Yang satu juga bukan anak luar biasa ya, yang anak pertama. Kita tahu anak muda, dia juga perlu udah kelas 2 SMA. Luar biasa, saya kasih pindah dia dari sekolah susah satu kali pindah di SMA. Dia sekolah di Kupang dan ada kakak seniornya kelas 3, setiap jam terakhir sekolah selalu ajak dia bolos untuk berlipu. Itu hanya modal WA. Hari harus sudah nonton berlipu. Maka saya dihubungi wali kelas, saya tahu dan saya kasih pindah di sekolah swasta. Dan puji Tuhan, hari ini dia tidak pernah lagi bolos. Saya pikir media sosial ini juga sangat baik untuk berinformasi ya. Wali kelas, kalau saya biarkan mungkin dia sudah salah ya. Tiap hari tidak tahu dia ada bolos di mana. Teman dong cek terus, mari sudah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, itu pergumulan kami sebagai mama-mama. Pemuda-pemuda punya pergumulan masalah kuliah, masalah sekolah, masalah jodoh. Ada yang sudah ya, sama-sama punya pacar ya? Putus cinta bukan akhir dari segalanya, masalahnya yang lain toh. Ya, masalah kita besar, Tuhan kita lebih besar. Kalau dikasih dan kita biarkanlah dia tinggalkan kita, pasti Tuhan sediakan yang lebih baik. Amin. Jadi jangan pernah merasa putus asa lagi dan bunuh diri di jembatan Leliba hanya karena pacar. Jangan mungkin. Ya, Tuhan juga tidak menghendaki hal seperti itu. Nah, murid-murid ini fokus hanya pada masalah, mati, dalam tidak tertolong. Hati-hati dengan pikiran kita, saudara. Karena pikiran kita bisa menyesatkan kita. Ketika kita fokus hanya pada masalah itu, kita lupa ada Tuhan di samping kita, samping diri kanan kita. Fokus pada masalah, kita jadi down, kita sakit, kita menjadi buruk. Ada yang ngajak tumpi ibadah klasis dari soalnya beta perasaan lagi tidak nyaman. Kenapa? Dia atas putus. Itu masalah ya, masalah, tapi Tuhan kita lebih besar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, murid-murid saja yang hari-hari dengan Tuhan, hari-hari hidup dengan Tuhan, juga mereka merasa ketakutan dan fokus pada masalah. Kita mati sudah hari ini, kita tenggelam sudah, kita tidak tertolong sudah. Karena ada tidur di tempat itu, di perahu itu. Dan Tuhan Yesus bangun. Mengapa kamu menjadi sangat takut? Firman menguatkan kita, kalau kita punya masalah, jangan masalah itu membuat ketakutan yang besar dalam diri kita. Tapi dia mengingatkan kita bahwa dalam setiap masalah kita ingat pada Tuhan, karena Tuhan kita lebih besar dari masalah itu. Seperti yang saya punya sharingkan tadi tentang anak saya di rumah, orang tua semua punya masalah. Kita semua punya masalah. Ada yang sedang skripsi di sini? Ada. Ada yang sudah kuliah lebih dari 5 tahun, 6 tahun? Ada. Tetap fokus dan jangan pernah putus asa ya. Berserah diri kepada Tuhan dan percaya bahwa kalau keinginan itu sungguh ada dalam diri saya percaya Tuhan akan menolong saya mendapatkan apa yang saya cita-citakan dalam kehidupan. Amin kok? Amin. Belajar pada murid Tuhan. Ada Tuhan Yesus tapi aku luar biasa. Ketika Tuhan berdiri dan menghargai danau itu, Tuh tambah takut, dia siapa? Kenapa danau itu takut kepada dia? Ini mau bilang kepada kita, mama dan saudara-saudara, murid-murid ini mewakili kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, baru kita bilang, Tuhan luar biasa. Tapi kalau tidak ada, biasa-biasa saja. Kita dapat berkat atau kita merasakan pemulihan dari Tuhan, dan Tuhan luar biasa. Sama seperti murid, mereka sangat ketakutan. Ini ketakutan bukan takut, tapi merasa mungkin tidak layak untuk menyerahkan
singkat itu dahsyatnya apa yang Tuhan buat dari mujizat hari itu di danau itu. Dan ini mengingatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita tidak pernah berhenti itu masalah. Anak-anak muda diingatkan berjalan dalam menghadapi masalah. Masalah boleh besar, tapi percayalah bahwa Tuhan kita lebih besar. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Percayakanlah diri kita kepada Tuhan. Apapun masalah, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, godaan. Media sosial ini godaan betul kok. Di Facebook saya tidak kenal dia. Dia ada di Pulau Jawa, saya ada di Melbourne. Lalu kami chat, lalu kami perjalanan panjang tidak kenal, mulai tukar ini, lalu mulailah membuka yang seharusnya kan yang privasi menurut kita, aku kemudian buka, sudah saya tidak pernah lihat orangnya, memberanikan diri untuk bertemu, mau ternyata di foto begitu cantik, dia, kecewa kesel foto profil begitu yang itu, atau ada yang di sini di Kupang sini satu di Kupang satu Melbourne, baca dia berkenalan di Facebook dan dia ketemu, dia lagi foto kinclong mah. Pas ketemu, aduh, ini kok, dia bilang mulai. Nah, jadi kita bijak dalam bermedia sosial supaya tidak menimbulkan masalah besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya sharing, kami pernah di serta air mata, itu ada seorang anak, dia korban perusahaan mahasiswa yang berperusahaan, dia anak SMA, ya. Dia masih bawa umur, karena dia di bawah umur dia ditangani, lalu itu mau minta konseling harus perempuan tidak mau laki-laki. Jadi kami menuju ke rumahnya, kami cerita ternyata dia kenal dengan Ebi, bukan karena dia berteman atau dia merasa sekolah, tidak. Nyong ini dari Beru, dia di Kupang, Nona tinggal di Kupang Tengah, berkenalan di Facebook, diajak ke kos-kosongnya yang Nyong dan terjadi pengusaha. Siapa yang salah coba? Ebi, kau yang salah. Nah itu, jadi bijak-bijak anak muda menggunakan Facebook atau WA dan Instagram dan sebagainya. Karena ini menolong kita untuk berkomunikasi dengan baik, tapi kita juga bisa dijerat dalam hal yang tidak baik karena kurang pengetahuan kita yang baik tentang bermedsos. Baik, Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, catatan saya hari ini bahwa firman ini tentu meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita. Apapun masalah dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, yang yakin dan percaya Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, tidak meninggalkan kita, berserah selalu pada Tuhan dan percaya akan penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman ini, terpujilah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dan